Waalaikumsalam. Mbak Fatia, silakan masuk, Mbak. Selamat datang kembali ya, Mbak, di sesi konseling kita yang kedua ya. Gimana kabarnya Mbak Fatia hari ini? Alhamdulillah lumayan lebih tenang, tapi tetap waspada itu. Oh, itu nggak apa-apa Mbak, itu reaksi yang wajar ya. Artinya Mbak Fatia menjaga diri, tapi tadi Mbak Fatia bilang tenang. Itu artinya kabar baik ya, Mbak? Iya Bu, pas pamit di angkot saya coba lihat sekitar, fokus ke napas, itu lumayan membantu saya sih Bu. Bagus. Terus apakah ada pengalaman lain yang memicu Mbak? Ada Bu, teman cowok saya nge-reply story saya langsung curiga itu. Dari situ Mbak Fatia pikirnya Jangan-jangan dia juga bakal nyakitin. Tapi saya ingat, gak semua cowok itu sama ya Bu. Terus saya diem dulu, gak langsung bales. itu luar biasa Mbak. Sekarang kita coba latihan ya, saya pura-pura DM Mbak Fatia. Terima kasih, tapi saya belum nyaman untuk ngobrol pribadi. Keren, itu komunikasi yang jaga batasan. Kita akan terus latih supaya kamu makin percaya diri ya. Kamu juga sudah jauh lebih kuat dari pertama kita ketemu. Nah, di sesi berikutnya kita akan bahas tentang membangun batasan dalam hubungan agar Mbak Fatia nanti bisa tahu kapan harus bilang iya, kapan harus bilang tidak dengan tenang. Oke Bu, saya siap. Terima kasih sudah terbuka hari ini ya Mbak. Kamu hebat sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fatia, silakan masuk Mbak. Ibu. Halo Mbak Fatia. Hari ini kita bahas soal batasan ya. Dulu kamu merasa batasanmu sering dilanggar ya? Iya Bu, saya sering merasa bersalah kalau menolak orang. Sekarang kita coba ubah itu. Kamu punya hak untuk bilang tidak. Yuk kita tulis batasan yang ingin kamu jaga. Saya nggak nyaman kalau komunikasi dengan lawan jenis yang belum kenal baik. Bagus, kita coba role play ya. Saya ajak ngobrol, kamu respon. Maaf, saya belum nyaman ngobrol hal yang pribadi. Luar biasa, komunikasi kamu sudah jelas, tegas, dan sopan. Ini merupakan suatu kunci relasi yang sehat untuk kedepannya, Mbak. Apakah ada yang Mbak Fatia ingin sampaikan lagi? Mungkin enggak sih Bu. Enggak ya. Kita evaluasi lagi di sesi berikutnya lagi ya, Mbak. Baik Bu. Oke, jadi konseling hari ini kita akhiri ya. Ibu saya izin pamit ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fatia, silakan masuk, Mbak. Halo Mbak Fatia. Halo Bu. Ini pertemuan kita yang terakhir. Jadi hari ini kita menyelesaikan permasalahan Mbak Fatia ya. Bagaimana Mbak? Hari ini maksudnya apakah sudah jauh lebih baik atau mungkin bagaimana? Alhamdulillah jauh lebih baik Bu. Sekarang saya sudah bisa mengatasi permasalahan saya sih Bu. Coba sebutkan 3 hal yang Mbak Fatia pelajari dari proses ini. 1, saya bisa kontrol pikiran saya. Terus yang kedua, saya nggak semua orang itu sama. Terus yang terakhir itu saya punya hak untuk bilang tidak. Bagus Mbak, sekarang Mbak Fatia sudah punya alat untuk membantu diri Mbak Fatia sendiri. Dan kalau misalkan nanti Mbak Fatia butuh bantuan lagi, Mbak Fatia tahu Mbak Fatia tidak sendiri. Ibu ada di sini untuk Mbak Fatia. Terima kasih ya Mbak. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Baik, kalau begitu sesi dari konseling kita yang terakhir ini sudah bisa kita selesaikan ya Mbak. Untuk minggu berikutnya sudah tidak ada konseling lagi ya Ibu. Karena kondisi Mbak Fatia sudah jauh lebih baik, Mbak Fatia sudah bisa secara pelan-pelan menerima laki-laki yang mau mendekati Mbak Fatia, sudah mau mengobrol secara pribadi, begitu ya. Terima kasih ya atas bimbingannya. Saya izin pamit Bu. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum.